Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafina wa qurrata ayun Muhammadur Rasulullah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami semua pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Amin, amin, rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami cintai, Al-Mukarram Ustadz Doni Amil Sagaf. Terima kasih, Alhamdulillah Ustadz. Sudah berapa kali memberikan kajian, insya Allah dapat terus menjadi narasumber di Majelis Ilmu Salsabila. Terima kasih juga kepada seluruh ukti Salsabila, keluarga besar Salsabila, dan Alhamdulillah pagi ini ramai dengan sahabat-sahabat muslimah dari MMQ. Alhamdulillah, terima kasih kita banyak mendapat saudara pagi ini. Insya Allah niat kita untuk mencari ilmu, mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu yang pagi hari ini kita peroleh dari Ustadz Doni akan menjadi berkah dan meningkatkan ketakwaan kita semua, khususnya menjadi bekal yang sangat bermanfaat untuk menyambut bulan Ramadan, menjalankan bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah kita telah melewati pertengahan bulan Sya'ban, dan insya Allah kurang dari 2 pekan Ustadz ya, kita akan memasuki bulan Ramadan dan mulia yang sungguh merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya sebagai muslim-muslimah kita menyambut kedatangan Ramadan ini yang selalu kita rindukan kehadirannya dengan bergembira, bahagia, dan penuh sukacita serta bersyukur kepada Allah karena begitu banyaknya keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan janji-janji indah berupa pahala yang melimpah bagi orang yang berpuasa dan yang menghidupkannya insya Allah. Lantas bagaimana persiapan kita untuk yang terbaik mengarungi bulan Ramadan ini? Ketujuh kita pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah. Bila kita ikuti kajian dari Ustadz Doni yang bertemakan merancang strategi Ramadan. Demikian mukadimah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Doni. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kemala dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Salsabila. Demikian pula ibu-ibu dari Majelis Maqbul Qurani yang saya lihat ada atau ikut serta dalam insya Allah taklim kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahrul Qur'an Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahrul Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Ibu-ibu ma'asyiral muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menciptakan kita, memberikan kepada kita semua hal yang kita rasakan, yang kita miliki sampai detik ini, sampai saat ini. Dialah yang juga menjanjikan kepada kita kehidupan sesudah kehidupan yang saat ini kita jalani. Kehidupan yang tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Ya, kita berharap, berdoa, serta berusaha agar kita memasuki kehidupan yang baru itu nanti dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang riang gembira, dalam keadaan yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nama lainnya adalah husnul khatimah. Amin ya Salawat Rabbal. dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan
Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita berdoa lagi dan berusaha terus agar kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, dan terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas bagaimana merancang strategi, rencana dan strategi untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan yang mulia, tadi disampaikan oleh Bu Kemala, bulan yang penuh barokah, tapi kalau kita tidak memperhatikan strateginya, rencananya, Renstra ya, rencana strategi, maka boleh jadi kita akan keluar dari Ramadan itu tidak dapat apa-apa. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang diriwayatkan dalam beberapa kitab ya dari berbagai jalur, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Nah, ini rugi sekali kita kalau tidak mendapatkan barokah dari Ramadan. Mungkin pertemuan kali ini tidak akan cukup kita membahas semuanya, tapi mungkin kita bisa mengawalinya nanti di pertemuan yang lain kita bisa melanjutkan. Saya izin men-share screen di layar ibu-ibu semua, mudah-mudahan bisa disaksikan dengan baik, insya Allah tanpa ada gangguan. Ya, rencana dan strategi Ramadan kita 1444 Hijriah ini ya, agar betul-betul insya Allah menjadi Ramadan terbaik bagi kita kalau kita Allah izinkan nih masuk lagi ke Ramadan. Ibu-ibu, yang pertama langsung saya to the point ya. Pertama nih kita harus tahu dulu hakikatnya Ramadan ini. Ini banyak orang keliru dan salah di sini. Sehingga nanti tidak bisa merancang strateginya. Jadi kalau tidak tahu ini apa sih Ramadan itu, maka kita nggak tahu juga apa yang harus kita lakukan kan. Sekarang beredar di WA group gitu ya, di Facebook gitu, di media-media sosial beredar sudah menu. Nah, ya, menu santap sahur dan buka puasa. Ada yang soto inilah, ada yang itulah nih, selama 30 hari sudah siap itu dengan menunya itu. Ya, ini kenapa? Karena tidak tahu hakikat Ramadan itu apa. Ya, jadi kita buka dulu pelan-pelan. Quran surat kedua tadi saya bacakan di awal ayat 185. Inilah satu-satunya tempat di dalam Al-Qur'an di mana Ramadan disebut, ya. Jadi sederhana sekali kalau kita ingin tahu Ramadan itu apa sih gitu ya, maka tidak ada tempat lain kita bertanya kecuali kepada Al-Qur'an. Ya kan? Awas, kita ambil prinsipnya dulu ya. Tidak ada tempat lain kita bertanya kecuali kembali kepada Al-Qur'an. Itu. Nah, di dalam Al-Qur'an kata-kata Ramadan itu cuma disebut satu kali. Dan itu menjelaskan, ibu-ibu ya, menjelaskan. Karena ada kalimat allazi, yaitu, ya, yaitu. Kita baca pelan-pelan, tidak perlu dibacakan artinya, saya langsung menjelaskan ya artinya. Silahkan ibu-ibu kalau ingin buka gadgetnya atau mushafnya ya, memperhatikan ayatnya atau mungkin melihat di layar juga kalau jelas nggak apa-apa. Kalimatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya. Ini sekali lagi saya ulangi, Ramadan cuma disebut satu kali di dalam Al-Qur'an, ini satu-satunya tempat disebut Ramadan. Jadi kalau kita mau tanya Ramadan itu apa, kembali ke sini. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Apa dia? Allazi, yaitu unzila fihil Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Awas, saya langsung masuk. Jadi Allah itu tidak pernah menyebut menyebut Ramadan itu sebagai bulan puasa. Awas ya. Ini penting sekali. Allah tidak pernah menyebut Ramadan sebagai bulan puasa. Ya. Nah, ini beda ya Bapak Ibu. Maaf, masih ke bawah nih. Ibu-ibu beda. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an.
Itu definisinya. That's the definition. Ramadan itu. Perhatikan kalimatnya masih bicara tentang Al-Quran. Hudal linnas, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan secara rinci dan detail tentang petunjuk tadi itu. Wal furqan, dan pembeda. Masih bicara tentang Quran. Baru kemudian setelah bicara tentang Al-Quran, ya Ramadan bulan diturunkan Quran, dan Al-Quran itu begini. Nah kemudian tolong Bapak Ibu perhatikan ada wakof jim di situ. Dalam kalimat itu ya, jim kecil di atas itu, ini menunjukkan atau maksudnya adalah jaiz, artinya boleh kita bacanya lanjut atau berhenti. Kalau kita pengen tahu ini maksudnya apa dalam konteks bahasa Indonesia, ini mirip seperti tanda koma. Jadi kalimatnya, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, dan menjelaskan petunjuk itu secara detail, dan juga pembeda. Koma, ya. Nah, koma itu menunjukkan apa? Bahwa topik pembicaraannya sudah bergeser. Topik pembicaraan yang awal itulah pokoknya. Yaitu Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran. Nah, gitu ya. Koma, faman syahida minkumus syahra, maka, nah ini ada fa-nya nih ya. Atau oleh karena apa? Oleh karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka oleh karena itu, faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian berjumpa dengan bulan ini, perhatikan kata-kata syahronya diulang, bukan kata Ramadannya ya. Syahra, di awal syahra, ya. Padahal maksudnya kan Ramadan ya, tapi bulan ini bukan Ramadan. Jadi gini, maksud saya, bisa saja Allah katakan barang siapa berjumpa dengan Ramadan, gitu ya. Tapi Allah tidak pakai kata itu. Allah pakai barang siapa berjumpa dengan bulan ini, menunjukkan bahwa Ramadan itu kebetulan saja menjadi bulan yang memiliki satu kualitas tersendiri. Sehingga bulan itu, kalau Anda jumpa bulan itu, wajib bagi Anda berpuasa. Kenapa wajib? Karena di bulan itu ada kekhususan tersendiri. Yaitu apa? Diturunkannya Al-Quran, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ya. Gitu ya. Nah, artinya begini. Ya. Saya misalkan presiden adalah pemimpin negara, misalkan begitu. Maka kalau Anda jumpa presiden, nah, wajib Anda menghormatinya, gitu ya. Padahal presiden itu misalkan ya adalah Bapak Anu misalkan gitu ya. Yang disebut itu bukan Bapak Anu, bukan Bapak A, Bapak B, Bapak C, bukan. Tapi presidennya. Lembaganya itu, walaupun menjadi satu sosok orang, tapi bukan orangnya yang disebut, tapi presidennya. Wali kota misalkan, bupati atau apapun itu. Gitu ya. Nah, Syahrul Ramadan, Ramadannya itu adalah nama bulan, tapi fungsi bulannya itu, kualitas bulannya itu, itulah yang disebut. Dan itulah yang menjadi sebab kenapa kita diwajibkan berpuasa. Ibu-ibu. Ya. Jadi Ramadan bukan bulan puasa. Nah, loh tapi kita puasa Ustadz. Iya, kita puasa di dalam Ramadan itu, cuma puasa kita itu adalah akibat dari kualitas Ramadan tadi. Yang tidak boleh hilang, tidak boleh kita menyebut dia hanya bulan puasa. Kalau hanya Ramadan bulan puasa, kita kehilangan makna yang sebenarnya. Bahwa Ramadan bukan bulan puasa, tapi bulan Al-Quran. Karena bulan Quran, makanya kamu wajib puasa loh ya. Kalau kamu jumpa bulan ini, artinya apa? Itu adalah puasa itu hanya akibat saja dari sebuah sebab. Nah ini penting ya, hakikat ini penting. Gini ibu-ibu, pentingnya tuh gini. Begitu dipisahkan antara sebutan bulan puasa dengan sebutan bulan Al-Quran, ternyata beda sekali. Tadi kalau kita cuma sampai di bulan puasa,
Ya, saya orang Aceh. Di kampung saya Ramadan itu disebutnya bulan puasa. Istri saya orang Jawa. Di Jawa disebut poso. Saya dulu pesantren di Jawa Timur. Orang-orang kampung menyebut Ramadan itu poso. Artinya bulan berpuasa. Jadi kita nih terlanjur mendefinisikan Ramadan itu bulan puasa. Sehingga apa? Nah, puasa itu kan artinya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari waktu yang ditentukan sampai waktu yang ditentukan. Ya toh? Itu kan puasa itu. Walaupun nanti ada yang mengatakan, tapi kan ada puasa yang khusus Ustadz, sampai menahan mata, menahan tidak bicara. Iya betul. Tapi hakikat yang sebenarnya dari puasa, tolak ukurnya adalah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri sampai waktu yang ditentukan. Selama Anda lakukan itu, puasa namanya. Itu kan bottom line-nya itu. Apa Ibu? Ya. Sementara kalau disebut bulan Al-Quran, sebagaimana Al-Quran menyebut tadi, wah ini ceritanya jadi beda. Jauh sekali. Kalau bulan puasa, maaf ya, ukurannya hanya makan, minum, dan tidak berhubungan tadi. Itu standar ya, standar paling rendahnya kan itu. Tapi kalau bulan Al-Quran, standarnya luar biasa. Ya. Kalau kita kembalikan Al-Quran itu apa, tujuannya Al-Quran itu apa, ini nanti kita buka, ada di pembahasan berikutnya nanti. Surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini kitab yang diturunkan kepada engkau, penuh dengan barokah. Syaratnya apa? Ditadaburi ayat-ayatnya. Nah, tadabur itu kan mikir. Mulai dari kepala, masuk ke hati, jiwa, perasaan, logika juga masuk di situ. Analisis, gitu ya. Nah, maka kalau bulan puasa saja, maaf ini, maka urusannya urusan, maaf ya, perut ke bawah. Aktivitas fisik, tidak makan, tidak minum, ada keragaman kuliner, ya, buka puasanya nanti pakai ini, pakai itu, ada timun surinya, ada makanan yang di bulan yang lain itu keras, biji salak namanya, kalau di bulan Ramadan jadi lembek. Nah, apa itu enggak boleh? Boleh, tapi jangan berhenti sampai di situ, rugi. Kenapa? Karena itu adalah akibat saja. Maka kalau bulan puasa disebut bulan puasa, cuma fisik saja. Oleh karenanya tidak heran kita akan lihat nanti data statistik setiap tahun menunjukkan kalau sudah bulan Ramadan, belanja konsumsi rumah tangga itu naik 3 kali lipat paling tidak. Bahkan beberapa tahun lalu 5 kali lipat. Padahal makannya berkurang 1 kali. Kenapa begitu? Karena tadi keragaman kuliner, pengen ini, pengen itu. Apa enggak boleh Ustaz? Ya boleh. Boleh. Itu barokah. Tapi kalau kita berhenti, stopnya cuma di sini saja, euforianya cuma sampai sini saja, Ramadannya cuma sampai di bulan puasa saja, rugi betul. Ada yang besar, yang sebabnya, yang intinya, yang poin utamanya, yang tidak masuk. Yaitu apa? Bulan Al-Quran. Aktivitas belajar kalau bulan Al-Quran itu. Aktivitas menganalisis, mencari petunjuk hidup. Aktivitas membuka isi Al-Quran yang notabene 75%-nya adalah kisah. Nah, itu kisah itu kan harus dianalisis. Apa ibu-ibu ya, harus dibuka, harus dijelaskan itu ya. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu 75% loh isinya. Al-Qur'an itu kisah. Nah, beda. Jadi kalau kita kembalikan definisi Ramadan hakikatnya kepada yang disebut Al-Qur'an, yakni bulan Al-Qur'an, kita dapat bulan Qur'annya sebabnya, tapi kita juga dapat bulan puasanya, toh karena kita memang diperintah puasa. Tapi kalau selama ini saya merasa, kalau saya mendefinisikan bulan puasa doang saja, euforianya di puasa saja, atau aktivitas Al-Qur'annya nanti tidak sesuai dengan message-nya Ramadan, ya dapatnya cuma situ saja. Apa Ibu? Ya ibu-ibu, ya karena hakikatnya tadi, gitu ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke strateginya. Setelah paham ini ya, setelah paham. Ya, jadi Ramadan bukan bulan puasa, tapi bulan Al-Quran. Justru karena bulan Al-Quran itulah, makanya kita diperintah puasa gitu ya. Nah, jadi
Beda antara bulan puasa dan bulan Quran. Sekarang kita masuk. Target yang pertama, merencanakan nih strateginya apa? Sasaran tembaknya dulu nih. Ya, apa yang mau kita sasar sehingga kita tidak keliru, tidak miss. Nah, ya, tidak miss. Makanya saya bertahun-tahun bilang sama istri, sama ibu saya juga begitu saya bilang. Kalau bulan Ramadan nggak usah belanja lah. Nanti kalau sudah mau sudah mau dekat Lebaran juga gitu, nggak usah. Kalau mau bikin ya bikin makanan yang sederhana saja gitu. Tapi jangan lewat Ramadan kita terhadap Al-Qur'annya gitu. Itu lebih penting daripada kita nyiapin makanan ini, makanan itu lewat. Kalau nggak lewat nggak apa-apa. Barokah, silahkan mau membahagiakan orang, membahagiakan cucu, membahagiakan anak, bikin ini, bikin itu nggak apa-apa. Asal target utamanya jangan kelewat. Nah, itu ya. Awas kita jangan salah persepsi, Ibu-ibu. Umpama dari Jakarta kita mau ke Bogor umpamanya. Terus kita berhenti di rest area Cibubur. Tahu-tahu kita bilang gini, saya sudah nggak mau ke Bogor, saya di Cibubur saja sudah cukup. Loh, tadi kan targetnya Bogor. Cibubur tuh berhenti sementara saja. Gitu. Jadi makan, minum, dan lain sebagainya itu hanya bawaannya saja. Gitu. Jangan sampai kita berhenti, jangan sampai fokusnya utama yang itu. Gitu ya. Kita kehilangan target yang sebenarnya. Oke, target pertama. Al-Quran mengatakan begini, Ibu-ibu. Ini penting sekali ya. Jadi ayatnya masih sama, tapi sekarang fokusnya kita pindah. Kalau tadi tentang apa itu Ramadan, ya. Sekarang fokusnya mohon perhatian. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fil Quran. Bulan diturunkannya Quran. Ya, karena itu Anda puasa kan? Berarti penting banget ini. Kok diturunkan Quran, bulannya jadi disuruh bulan puasa. Disuruh berpuasa maksud saya. Ada kalimat berikutnya yang masih Allah ketengahkan sebelum perintah berpuasa, yaitu penjelasan tentang fungsi Al-Quran yang sebenarnya. Ini Allah sebut bersama dengan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan ini secara betul-betul jelas Allah perintahkan kepada kita mengembalikan fungsi Al-Quran kepada fungsi yang Allah sebut berserta dengan Ramadan. Ini target pertama. Kalimatnya, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan bulan turunkan Quran. Perhatikan kalimatnya. Al-Quran itu hendaknya menjadi pertama, hudan linnas, petunjuk bagi Anda semua manusia. Kedua, wabayyinatin minal huda, penjelas secara rinci, detail tentang petunjuk itu. Yang ketiga, wal furqan. Ya, wal furqan. Maksudnya begini, Bu. Ya, ini kita langsung masuk ke praktek ya. Ini langsung masuk praktek merancang strategi ini. Selama ini kalau orang tidak dijelaskan tentang apa itu hakikat Ramadan, bulan Quran, kalau orang tidak dijelaskan tentang penjabaran bahwa Al-Quran itu diminta untuk dikembalikan ke fungsi yang sebenarnya oleh Allah sendiri dalam Ramadan ini, maka orang biasanya akan cukup senang, akan cukup oke, akan cukup merasa sudah berhasil Ramadannya kalau cuma membaca saja khatam. Alhamdulillah Ustadz, saya khatam 3 kali. Itu khatamnya apa? Membaca saja atau gimana? Membaca saja Ustadz. Loh, Al-Quran tadi bilangnya kan nggak gitu. Ya toh? Awas. Al-Quran kan bilangnya enggak gitu. Al-Quran bilang hudalinnas, petunjuk. Wabayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda. Ya toh? Nah, ini. Satu, petunjuk. Huda, petunjuk. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, awas jangan keliru. Petunjuk itu punya satu syarat. Syaratnya adalah kita bisa paham apa yang dia tunjukin. Itu baru petunjuk namanya. Umpama ibu-ibu ke Thailand umpamanya ya. Mudah-mudahan banyak yang sudah pernah ke Thailand ini. Kan bahasa Thailand itu kan tulisannya begitu ya. Saya nggak tahu. Ibu-ibu apa bisa baca bahasa Thailand ya. Kalau saya nggak bisa. Jadi kalau kita lihat petunjuk jalan di Thailand itu kita nggak akan ngerti ibu-ibu. Kenapa? Kita nggak tahu dia bilang apa. Nah,
Kalau kita nggak tahu dia bilang apa, itu bukan petunjuk namanya. Karena kita nggak tahu toh dia ngomong apa itu. Namanya juga petunjuk. Petunjuk itu kita harus ditunjukin. Kamu ke sana, belok sana, kanan, kiri. Kita harus ngerti apa yang dia bicara itu. Gitu. Itu baru namanya petunjuk. Nah, maaf nih, kalau kita membaca saja, kita dapat pahala. Maka nanti kita bagi waktunya. Ramadan kali ini, jangan cuma baca saja, walaupun khatam 3 kali, khatam 2 kali, tapi nggak dapat esensinya tadi. Kan Al-Quran sendiri bilang, maaf ya, kita kembali ke ayatnya dulu. Nih, awas, ini kita pegang sekali Ibu-Ibu ya, 185 nih ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu, allazi unzila fil Quran, bulan diturunkannya Quran. Apa Al-Qur'annya? Apa fungsi Qur'annya? Pertama, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak berhenti sampai di situ. Yang kedua, wabayyinatin minal huda, menjelaskan secara detail, rinci petunjuk tadi itu. Wal furqan, baru yang ketiga, pembeda nanti, menjadi pembeda. Gitu ya. Nah, awas, ini kita sering keliru dalam hal ini ya Ibu-ibu, ini harus kita sampaikan agar insya Allah Ramadan kita betul-betul yang terbaik. Jadi petunjuk itu adalah tanda yang dipahami untuk setiap aspek kehidupan manusia. Nah, fungsi Al-Quran itu yang dibawa bersamaan atau berdekatan, berdampingan dengan bulan Ramadan. Nah, itu. Ya, yang kedua, hudalinas satu, yang kedua, wabayinatin, penjelasan. Jelas, rinci, detail. Nah, jadi kalau petunjuk tadi umpamanya begini. Kita nih butuh apa yang immediate, yang urgen dalam hidup kita. Persoalan apa? Kesehatan atau persoalan keuangan, atau persoalan keharmonisan rumah tangga, atau persoalan lain-lain. Nah, kata Allah, Al-Quran ini hudalinas, petunjuk kehidupan manusia. Berarti apa? Semua persoalan kehidupan kita ada jawabannya di sini. Tapi harus kita cari. Harus kita buka. Membukanya, mencarinya, itulah wabayyinatin minal huda tadi, penjelasan rinci, detail, bagaimana tahapannya, bagaimana tolak ukurnya, bagaimana cara menjalaninya, harus dimulai dari mana. Nah, ini. Tahapan kedua, lebih detail lagi, lebih masuk lagi ke dalam petunjuk tadi itu. Nah, ini Ibu-Ibu. Ya. Wabayyinatin minal huda. Menjelaskan petunjuk tadi itu. Baru yang ketiga, wal furqan. Nanti menjadi pembeda antara yang benar dengan yang tidak benar, yang baik dengan yang tidak baik. Walaupun kebaikan, ketidakbaikan, kebenaran atau ketidakbenaran itu bisa saja tersamar dalam kehidupan sehari-hari kita, akan tetapi dengan petunjuk tadi, poin 1, poin 2, maka poin 3-nya Anda akan memiliki skill, keahlian untuk menyaring dengan sendirinya mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang baik, mana yang nggak baik, walaupun ya, tersamar. Ini furqan ini, Bapak Ibu. Maka itu Sayyidina Umar itu disebut Al-Faruq, diambil dari kata furqan. Beliau tahu nih, yang bohong mana, yang enggak, yang benar mana, yang munafik mana nih. Nah, tahu beliau. Walaupun kelihatannya terbungkus dengan kebaikan. Itu maksudnya. Ya, skill itu nanti hadir juga dalam diri kita setelah kita tahu petunjuk ya, dari Al-Quran dan tahu rincinya, detailnya tentang petunjuk itu. Nah, itu poin 1, poin 2. Nanti poin 3, furqan. Nah, Ibu-ibu, maaf ya, Ibu terus. Jadi begini, Ibu-ibu, karena Al-Quran itu anatominya, isinya Al-Quran itu kan tadi saya bilang ya, 75% isinya Quran itu kisah, karakter. Ya. Cuma 15% yang merupakan hukum, aturan, ibadah. 15%. Nah, sisa 10% itu penjelasan tentang surga, neraka, tentang Allah, ma'rifatullah. Nah, yang terbanyak itu 75% itu kisah.
Jadi maksud Allah dari 3 tadi apa? Yaitu huda linas, wa bayyinatin minal huda wal furqan tadi apa? Kita mesti belajar ke sini nih. Ibu. Mesti membuka ini. 75% ini. Ini yang terbanyak. Gitu. Itu maksudnya. Dan artinya apa? Kita mesti paham ini, mesti ngerti. Gitu. Ya. Kalau tidak ngerti ya enggak tahu kita dia bilang apa ini. Dia ngomong apa ini? Dia cerita tentang apa? Nggak tahu kita. Ya, maka kita tidak dapat petunjuk. Loh, Ustadz, tapi kan baca Quran nggak ngerti juga nggak apa-apa, dapat pahala. Pahala iya, dapat, betul. Tapi kan khusus untuk Ramadan ini tadi Allah bilang, kembalikan ke fungsinya yang sebenarnya. Apalagi, gini, kalau membaca tidak paham saja kita dapat pahala, apalagi. Nah, itu. Bacanya paham, pahalanya dapat, kepahamannya dapat, analisisnya, berpikirnya, kemudian pasti untuk kita jalankan dong. Setelah kita paham, namanya juga petunjuk, kan kita mau cari jalan, kemana saya harus melangkah, bagaimana saya harus memulainya, kan gitu. Nah, jadi mengamalkannya lagi, pahalanya luar biasa, berkali-kali lipat itu, ibu-ibu. Ya. Nah, jadi fungsi Al-Quran tadi yang dikatakan surat Shad ayat 29, nah ini boleh mungkin kita bacakan terjemahnya kepada ibu-ibu semua. Siapa yang mungkin akan membacakan, ibu-ibu? Surat 38 ayat 29 ya. Jadi untuk apa sih Al-Qur'an itu diturunkan? Nah, silakan. Siapa yang baca? Ya, silakan Bu Dian. Bu Dian, silakan Bu Dian. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran, Bu. Ya, Oh, ya. sudah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Sadaqallah. Ya. Baik. Malah? Ya, sudah. Ya, Sudah ya, Ustaz. sudah. Terima kasih, Bu Dian. Jadi kitab ini diturunkan kepada engkau, penuh barokah. Tujuannya yaitu supaya atau agar mereka, siapa mereka itu? Kita semua, umatnya Nabi, mentadaburi, menghayati, memikirkan ayat-ayatnya. Nah, jadi kenapa kita baca Quran itu mesti benar? Nah, mesti benar itu kan belajar tajwid kan, belajar hukumnya. Kenapa? Supaya ketika dihayati tidak salah, ketika ditadaburi tidak salah. Gitu. Jangan berhenti hanya di membacanya saja. Karena tujuan utamanya dihayati, ditadaburi. Nanti setelah ditadaburi, dihayati, menjadi petunjuk. Kita tahu petunjuknya. Barulah kemudian kita amalkan, kita jalankan sesuai dengan persoalan kehidupan kita tadi. Apa yang sedang harus kita jalani. Nah, gitu Ibu. Ya. Jadi tujuannya Al-Quran ini lam li ghoyah dalam ayat ini, agar Al-Quran itu ditadaburi, dihayati oleh kita semua, ya, supaya nanti kita bisa menjalankannya. Jadi strategi pertama atau target pertama dari Ramadan kali ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Pertama sekali adalah mengembalikan waktu Al-Quran. Nah, jadi begini maksud saya, ibu-ibu. Ini prakteknya ya. Ini tips saja dari saya. Kalau selama ini waktu kita membaca Quran, tadi saya katakan ada yang khatam 3 kali, ada yang khatam 2 kali, alhamdulillah. Tapi untuk kali ini, sebagaimana yang tadi Al-Quran sebutkan, mari kita membagi waktunya. Nah, ini saya bagi 3 nih waktunya nih ya. Saya bagi 3, kenapa? Karena berdasarkan tadi, hudalinas wa bayyinatin minal huda, dan Furqan nanti sebagai outputnya. Yang pertama, silahkan kita lanjutkan membaca saja, tanpa paham, tanpa kita ini silahkan, tidak apa-apa, pahalanya banyak. Gitu ya. 1 huruf 10 kebaikan, lanjutkan.
Tapi jangan semuanya, jangan seluruh isi waktunya hanya membaca saja tanpa ngerti, tanpa paham. Nah, sekarang kita bagi waktunya itu. Nah, sepertiganya baca, oke, nggak masalah. Nah, bagus sekali, baca tanpa paham, sepertiga waktu. Sepertiga ini saya ngitungnya dari 1 bulan ya Bu ya. Jadi nanti silahkan dibagi saja, umpamanya habis sholat. Nah, habis sholat baca Quran Ustadz selama ini sampai sekian, sampai katakanlah 15 menit umpamanya ya, 15 menit ini umpama saja. Nah, maka dibagi 3 saja kalau memang dikecilin gitu. Atau kalau ngukurnya 1 bulan nggak apa-apa. Umpamanya nanti 1 bulan ada waktu baca saja. Nah, sepertiganya. Kemudian sepertiga lagi apa? Kita bagi sepertiga ini untuk mentadaburi sebagaimana kalimat tadi itu. Nah, khusus untuk tadabur ini sebaiknya ada gurunya. Nah, ada kajian yang ibu ikuti, silahkan. Dalam 1 bulan, kalau bagi 3, umpamanya sebulan 30 hari, berarti bagi 3, setidak-tidaknya ada 10 hari ibu mengikuti kajian itu. Nah, 10 hari itu. Ya kan, karena bagi 3 kan? Nah, setidak-tidaknya gitu. Ya, karena bagi 3 tadi. Cari, silakan banyak guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang mumpuni, yang baik dalam mentadaburi, membuka Al-Quran, mengambil pelajaran dari dalamnya, menjelaskan kepada kita, baik di masjid, ibu-ibu mungkin ya, di kajian online dan lain sebagainya. Silakan banyak guru-guru kita. Ya. Nah, 1/3-nya ini. 1/3-nya. Jadi kita rancang mulai dari sekarang. Kalau perlu ditulis saja. Sudah ada 10 hari belum saya ngikuti kajian ini, umpamanya gitu ya. 10, bukan 10 kali ya Bu ya, 10 hari loh ya. 10 hari itu berarti gini maksud saya, kalau 1 hari bisa ada 3-4 kajian, 3 lah katakan gitu. Berarti 1 bulan tuh kalau dibagi sepertiga, 30 kali kajian. Kajian tadabbur Al-Quran yang ibu cari, yang ibu hunting gitu maksud saya, gitu ya. Dengan guru-guru ustadz ini ustadz itu silakan ikuti yang bagus-bagus ya, yang insya Allah membuka ya, jangan lagi ini bukan lagi waktunya untuk maaf sekali lagi, bukan lagi waktunya untuk kita duduk di majelis yang tidak yang mungkin isinya tidak maksimal. Carilah yang bagus ya, karena waktunya kan cuma sebentar ya, cari yang memang mentadaburi Al-Quran. Baik, yang ketiga, saya bagi 3 tadi karena berdasarkan berdasarkan penjelasan Quran tadi. Nah, yang ketiga ini menganalisis, kita sendiri menganalisis, kemudian merumuskan dari yang kita pelajari, tadabur tadi, apa persoalan pribadi kita, persoalan kehidupan kita, karena Allah bilang ini petunjuk kehidupan manusia. Menjelaskan petunjuk. Artinya apa? Kita kan manusia, kita nih punya kebutuhan. Oleh karena itu, harusnya kita keluar Ramadan nanti, setelah perjalanan Ramadan ini, kita punya oleh-oleh ini, Bu. Ini maksud saya. Hudal linnas. Inilah yang disebut furqan tadi itu. Ya. Kita tahu nanti membedakan, oh ini tidak benar, oh ini benar. Oh ini harusnya gini. Ini bayinatin minal huda. Dari mana saya harus memulainya? Nah, dalam persoalan saya yang sekarang ini, rumusannya mana? Oh Ustadz menjelaskan ini. Waktu itu Ustadz sana menjelaskan ini. Dirumuskan. Nah merumuskan ini kan butuh waktu, butuh mencatat, butuh menulis, kemudian butuh merenungi. Oh dari sini saya akan begini, saya akan begini. Ini dalilnya, ini itu. Nah, jadi seperti itu, Bu, ibu-ibu. Ini hudal linnas ini. Wabayinatin minal huda. Gitu. Jadi bayangkan kalau setiap tahun kita begini, hidup kita terus tambah baik. Tahun ini persoalan ini saya selesaikan. Walaupun tahun depan ada lagi persoalan yang sama lagi, tapi pasti sudah naik grade-nya. Kenapa? Karena ibu sudah punya ilmunya di tahun yang lalu. Gitu. Sudah punya jalannya. Nanti tinggal menambah lagi, bertanya lagi nanti mungkin kepada guru-guru dan seterusnya. Kalau perlu punya bukunya, Ramadan 1444 Hijriah, apa yang saya dapat? Apa rumusan Al-Quran terhadap persoalan saya, persoalan kehidupan saya. Yang namanya juga hidup ini kan darul bala, ujian. Ya kan? Pasti ada ujiannya dong, masa nggak ada ujiannya, namanya juga darul bala. Nah, semua orang pasti diuji, semua manusia.
Nah, bagaimana cara melewati ujian itu? Kembali kepada Quran. Kembali kepada Quran. Nah, supaya kita melewati ujian dengan baik, dengan benar, dengan sabar, dengan tawakal, dan dapat pahalanya. Nah, itu, Ibu. Ya, banyak kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Yunus, kisah Siti Maryam, kisah Nabi Musa. Semua tuh kisah persoalan. Kisah persoalan semua. Itu. Maka tadi saya katakan 75% isi Quran adalah kisah. Gitu, kisah. Itu. Kisah melewati persoalannya beliau-beliau itu. Dari situlah kita belajar kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Zakaria, kisah Zulkifli, kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya, dan seterusnya, semua kisah tuh. Ya, jadi dibagi 3 nih Ramadan kita untuk Al-Quran. Pertama membaca saja, yang kedua sekali lagi adalah tadabbur. Tadabbur, gini, mungkin ada yang tanya, apa bedanya tadabbur dengan tafsir, Ustadz? Kalau tafsir itu sudah lebih tinggi lah, kira-kira begitu. Dan biasanya tafsir itu akan membicarakan hal-hal yang ya mungkin misalkan kata-kata tertentu, wah dicari ini makna artinya apa, dari mana gitu ya. Tapi kalau tadabbur itu langsung kepada apa yang tadi disampaikan Allah, liyadabbaru ayatihi, untuk hudal linnas, untuk petunjuk manusia. Bagaimana persoalan ini, bagaimana persoalan itu. Bagaimana Al-Quran melihat hal yang misalkan tadi soal finansial, soal kesehatan, soal keharmonisan rumah tangga, soal ini, soal itu, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi 3 waktu. Ini target kita yang pertama. Tadi karena Al-Quran, karena langsung disebut oleh Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, sekarang target kedua. Ya, ini maaf Ibu-ibu, apakah mau bertanya dulu? Ada pertanyaan dulu? Tadi target 1 atau kita lanjut dulu target 2? Lanjut dulu aja. Lanjut Ustaz. Baik. Nah, sekarang target yang kedua ya. Jadi nanti baru kita diskusikan sama-sama. Target yang kedua. Kalau tadi kita kembali ke ayatnya ya. Kita kembali ke ayatnya. Tadi kan Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu target pertama. Nah, sekarang kita teruskan ayatnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa berjumpa dengan bulan ini, wajib bagi Anda berpuasa. Waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, fa'iddatun min ayamin ukhra, maka dia akan boleh menggantinya di hari yang lain. Nah, oke. Perhatikan kalimat berikutnya, ini penting. Yuridullah. Ya, yuridullah. Allah menginginkan. Nah, apa yang Allah inginkan? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian itu kemudahan, bukan kesulitan. Allah tidak menginginkan kesulitan, maka itu ada puasa. Saya perhatikan baik-baik Ibu-ibu. Yuridullah, Allah menginginkan. Pertama apa yang Allah inginkan? Kemudahan, bukan kesulitan. Yang kedua, walitukmilul iddah. Allah menginginkan agar kalian menggenapi bilangannya Ramadan itu. Ya. Yang ketiga, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah menginginkan kalian membesarkan, bertakbir atas nama Allah. Ini nanti kita lakukan setelah selesai Ramadan, yaitu dengan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allah itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yang terakhir ini nih. Yang terakhir ini, apa itu? Wala'allakum tashkurun. Lah, itu dia. Kenapa yang terakhir? Karena tadi yang pertama, Allah inginkan kemudahan, bukan kesulitan. Tentu saja puasa itu membuat kita sehat, terjadi autophagy, dan lain sebagainya. Kemudian menggenapi bulannya, tentu saja kita akan genapi bulannya, ya, kecuali bagi wanita yang berhalangan, atau tadi yang sakit, atau dalam perjalanan. Kemudian takbir, tentu saja kita akan lakukan takbir nanti di akhir takbiran. Tapi yang ujung ini nih, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur alias menjadi orang yang bersyukur, syakirin. Ibu-ibu, itu awas, ini target Ramadan ini. Nah, kok kalau puasa la'allakum tattaqun, Ustaz? Puasa itu kan bagian dari Ramadan. Jadi takwa itu adalah bagian dari syukur.
alias syukur itu lebih besar daripada takwa. Orang tidak bisa bersyukur kalau tidak takwa. Mana dalilnya? Kita buka Quran surat ketiga, Quran surat Ali Imran ayat 123. Nah, silakan Ibu dibacakan lagi Bu, 123 dari surat Ali Imran. Siapa sekarang? Silakan. Silakan Utiani. Utiani silakan baca. ya. 123 dari surat Ali Imran Bu, silakan. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Nah, itu dia. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Perhatikan peringatan ini Allah berikan kepada Ahlul Badar. Sahabat Nabi yang terkemuka. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kamu bisa bersyukur. Dan jadi syukur itu, maaf ya Ibu, karena sudah tersadur ke bahasa Indonesia, kadang-kadang tuh maknanya jadi kurang, jadi terdegradasi. Maknanya jadi kurang syukur itu. Sampai-sampai kadang-kadang kalau anak-anak kecil suka lari-larian sama temennya jatuh, dia bilang, syukurin lo gitu. Padahal syukurin itu bukan syukur gitu maksudnya gitu ya. Karena dibawa ke bahasa Indonesia jadi agak beda tuh. Sedang ada apa ini syukuran ya? Apakah syukuran itu syukur? Belum tentu. Ada orang yang bikin syukuran tapi pengen show off misalkan. Nah, masa sih dia bisa begitu, saya nggak bisa. Nah, show off itu sama sekali tidak syukuran itu, sama sekali tidak syukur. Walaupun kata-katanya dibalut dengan syukuran. Nah, jadi syukur itu apa sih sebenarnya? Sehingga kita tahu nih target kita tuh mau kemana gitu ya. Syukur. Syakirin dalam Al-Quran, Ibu-ibu, disebut 8 kali. Ya, dari sini kita akan tahu apa itu syukur dan target kita. Ya, jadi target operandi lah istilahnya itu ya, sasaran kita menjadi syakirin. Syakirin disebut 8 kali dalam Al-Quran, harus kita buka nih satu persatu, walaupun tidak bisa kita jelaskan secara detail. Mungkin nanti pada pertemuan berikutnya bisa kita jelaskan secara detail. Ya. Pertama, Quran surat ketiga ayat 144. Nah, silahkan Bu, kita bacakan lagi 144 dari surat Ali Imran. Ada 8 ya karakter syakirin itu. Ya, silahkan Bu. Silakan Uti Femi, silakan Uti Femi baca. Bisa yang lain dulu, Mala. Saya ada nggak apa-apa Mbak Mala? Kenapa? Saya boleh Oh ya, monggo ya Mbak Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, silakan Mbak, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau mundur? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan. Bau nggak? Kalau bau nanti nggak di hitam. Mala, tolong di Mala. Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih Bu Nur. Jadi kalimatnya, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a wa sayadzillahu syakirin. Saya percepat saja ya, saya to the point saja. Mungkin nanti bisa kita jelaskan secara, ini harus dijelaskan detail loh Ibu-ibu ya, tapi mungkin waktu kita nggak cukup, jadi saya cepat saja. Jadi kepada para sahabat Nabi dulu, waktu Nabi Muhammad meninggal, wafat beliau,
Ya, para sahabat tuh ada yang nggak terima, ada yang kehilangan gitu. Kata Allah, Nabi Muhammad itu cuma seorang rasul, petunjuk tuh dari saya, gitu ya. Kalau Muhammadnya meninggal terus kalian balik lagi mau menjadi orang yang meninggalkan Allah nggak rugi kok. Tapi kalau kamu bisa mensyukuri hidayah ini dari saya, maka saya akan menambahkan kepada orang yang bersyukur itu. Jadi, poin pertama, karakter syakirin itu adalah mensyukuri hidayah. Nah, hidayah ibu-ibu. Ini ibu-ibu sampai hidayah kepada ibu-ibu, baik secara online kah sekarang ini atau offline kah, bagaimanapun caranya sampai hidayah kepada ibu-ibu, ini nikmat yang besar dan disinilah poin pertama yang juga paling utama dari syakirin. Ya, dari syakirin. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak ada hidayah ini, Masya Allah, ya mungkin kita lupa ya dalam hidup ini, tahu-tahu mati aja, ya, dan masih dalam keadaan bergelimangan dosa, senang-senang sana sini gitu ya, mengejar dunia, tahu-tahu mati, ya, meninggal, repot sekali. Nah, Allah sudah berikan hidayah kepada kita. Inilah karakter syakirin yang pertama, mensyukuri atau bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maksud saya gini, kasih waktu ibu-ibu dalam hidup kita ini, duduk merenung tentang hidayah ini, ya Allah, kalau nggak ada ini saya nggak dapat hidayah kayaknya, nggak ketemu ini, nggak ketemu itu, tidak bisa mendengarkan ini, tidak bisa mendengarkan ilmu itu, hidayah ini, hidayah itu. Kasih waktu tuh dalam duduk kita sendiri, mungkin sambil ngeteh atau nanti habis buka puasa atau malam-malam habis taraweh, renungi ini. Ini maksudnya Allah. La'allakum tashkurun itu maksudnya ini. Ibu-ibu, ya, renungi habis taraweh, duduk dulu sebentar, habis sholat malam mungkin sebelum ini sahur dan lain sebagainya. Renungi dulu bahwa betapa besarnya nikmat hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, itu maksudnya ya. La'allakum tashkurun. Oke, yang kedua. Tadi 144 surat Ali Imran, sekarang bawahnya 145. Syakirin juga, ibu-ibu, ya. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan? Silahkan. Mana ya? Remi baca kan? Aku tadian baca ya. Oh iya, boleh. Oke. Yep. Silakan Dina. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Jadi kalimat Allah tadi, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanazziz syakirin. Maksudnya seseorang tidak akan mati dalam kehidupan dunia ini kecuali memang sudah Allah tetapkan. Artinya karakter syakirin yang kedua adalah mensyukuri kesempatan sudah diberi hidup oleh Allah. Nah, dalam hidup ini ada terbagi 3 golongan. Ada orang yang menginginkan dunia saja, kata Allah, ya sudah saya kasih aja dunia. Tapi ada yang menginginkan akhirat, oke saya kasih juga akhirat. Tapi ada yang bisa dapat kedua-duanya, yaitu apa? Lewat menjadi yang bersyukur tadi. Man kana yuridu sawabat dunia, satu. Barang siapa yang pingin dunia saja, saya kasih. Nggak apa-apa. Wa man kana yuridu sawabal akhirah, yang menginginkan akhirat, saya kasih juga. Ada yang ketiga, wasanadzis syakirin, saya berikan. Hakikatnya ini diberikan kedua-duanya nanti kepada orang yang bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur sudah diberi kesempatan hidup oleh Allah, Bu. Nih.
Karena tadi wa makana li nafsin antamuta illa bi iznillah tadi di awal ya. Tidaklah seorang akan mati kecuali dengan izin Allah, kitabam muajjala yang sudah ditetapkan dalam kitab ajal yang sudah Allah tetapkan. Jadi masa hidup kita ini yang Allah berikan ini sudah ditetapkan, maka itulah yang kita syukuri. Maksudnya sekali lagi dalam Ramadan nanti tolong luangkan waktu kita. Ya, pilih silahkan waktunya. Sehabis sholat tarawih biasanya enak, atau sehabis sholat malam mungkin ya, kita sendiri duduk merenungi, Masya Allah, nikmat hidup saya. Allah sudah berikan kesempatan hidup, perjalanan sudah sekian puluh tahun. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Tidak ada hal yang yang saya sesali umpamanya gitu ya. Tidak ada hal ya Allah yang tidak saya ridhoi. Semua sudah saya ridhokan. Semua sudah saya terima. Saya ridho, saya syukur. Itu maksudnya, Bu. Itu maksudnya la'allakum tashkurun dalam Ramadan ini tuh itu maksudnya. Gitu. Jadi kita luangkan waktu kita untuk mensyukuri kesempatan hidup yang sudah Allah berikan ini. Gitu. Menjadi orang yang syakirin terhadap hidup ini. Kalau masih ada yang masih ganjel di hati, gimana Ustadz? Nah, justru itu kesempatannya. Dengan meluangkan waktu tadi, kita bisa belajar pelan-pelan untuk melepaskannya. Sampai kemudian kita mensyukuri hidup yang sudah Allah beri ini, serta perjalanannya sampai hari ini. Nah, itu ya. Oke, yang ketiga sekarang. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 53. Nah, mohon bantuan lagi, kita bacakan terjemahnya kepada para jamaah, ibu-ibu. Silakan. Pak Ustadz. Ya, silakan. 53. Surat Ustadz ya. Ya, silakan. Surat Al-An'am ayat 53 Ustadz ya. Ya, 53. Kok enggak Ini keluar? mau baca katanya. Iya, saya Siapa yang mau baca? Ya, Femi, Bu Femi. Ya, silakan. enggak keluar. Femi kan, Fem. Ayo, Fem. Pakai ininya enggak keluar. Bismillah. Atau yang sudah ada. Belum keluar, Femi. Oke. Udah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Iya, terima kasih Bu Femi. Jadi saya langsung saja ya, penjelasannya saya buat singkat aja. Ayat 53 ini Bapak Ibu, Ibu-ibu, maaf ya Bapak Ibu, terus saya Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat 53 ini, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula imanallahu alaihi min bainina alaysallahu bi a'lamu bisyakirin, adalah bersyukur itu tidak ngelihat kaya miskin, Ibu-ibu. Bersyukur itu tidak harus kaya dulu, semua ada dulu atau punya kelebihan yang lain baru bersyukur, tidak. Bahkan di sini Allah jelaskan, Allah tahu kok orang yang bersyukur walaupun dia tidak kaya. Ini kan ada orang yang miskin, maaf ya, miskin tapi direndahkan oleh orang yang kaya. Orang begini nih yang Allah berikan kelebihan di antara kita. Kata Allah, Allah tahu kok siapa yang bersyukur. Gitu. Yang bersyukur itulah yang Allah berikan. Walaupun dia tidak kaya. Atau kelebihan yang lain, kelebihan ilmu misalkan. Ada yang bangga menjadi alumni Oxford, alumni Stanford misalkan. Ada lagi yang tidak menjadi alumni apa-apa. Tapi soal bersyukur, tidak harus memiliki ilmu yang tinggi baru bisa bersyukur. Tidak, orang sederhana pun kalau bersyukur Allah tahu. Jadi syukur itu tidak harus memiliki segala bentuk kelebihan dalam hidup ini, ibu-ibu. Ini. Jadi maksudnya dalam Ramadan nanti kita kembalikan hakikat syukur. Kalau ibu sekarang dalam keadaan sakit umpamanya, itu bukan halangan untuk bersyukur. Awas. Orang gini, gimana saya mau syukur Ustadz? Sudah 2 tahun ini saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Loh, salah. Bukan gitu. Syukuri apa yang masih Allah berikan. Kan semuanya pemberian Allah. Itu maksudnya.
Kalau ibu masih dalam keadaan ujian, diuji oleh Allah, ya, tidak sama seperti orang lain misalkan, itu bukan halangan untuk bersyukur. Ini ayatnya. Gitu. Manusia kita mikirnya, loh, orang begini nih yang diberi, tidak. Tidak gitu. Konsep Allah itu tentang syukur itu enggak gitu. Dimanapun, bagaimanapun, kapanpun kita sekarang ini, kita bersyukur. Toh semuanya pemberian Allah, bukan punya kita, kan gitu. Ya kan? Jadi tidak harus ada kelebihan baru bersyukur, bukan begitu konsepnya. Jadi mengembalikan konsep syukur itu, syukur tanpa syarat lah, wong semuanya diberi oleh Allah kok bukan punya kita. Gitu. Ya. Ini yang ketiga ya. Jadi nanti luangkan waktu kita Ramadan itu karena ini permintaan Allah ya, yuridullah tadi ya kalimatnya ya. Allah ingin supaya kalian itu bisa punya skill syakirin, orang bersyukur gitu maksudnya ya. 3. 4 ya, karakter syakirin yang keempat. Kalau tadi ayat 53 dari surat 6, sekarang ayat 63-nya Bu. 10 ayat berikutnya ya, ayat 63 dari surat yang sama, surat ke-6 atau Al-An'am. Silahkan. Sama saya ya, boleh? Ya, silakan. 63 ya. Ya, surat. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Iya, terima kasih Bu Rita. Jadi ini luar biasa Ibu-ibu. Ya, surat Al-An'am ayat 63 ini menjelaskan kepada kita, Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'a wa khufya la in anjana min hazilan nakuna minasyakirin. Jadi gini, hidup kita ini yang berjalan ini, setiap hari, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam ini kan nggak ada bencana ini. Ya kan? Syukurilah hidup kita yang jalan kita dapati tanpa bencana ini. Sekian banyak. Coba renungi bagaimana kalau kita dalam kondisi bencana tadi. Ya, baik di laut maupun di daratan. Ada bencana ini, tsunami, ada bencana kemarin saya diundang ke Palu oleh jamaah kita di Majelis Taklim MMQ, melihat bagaimana bekasnya atau bagaimana bukti-bukti tsunami, likuifaksi, gempa, Masya Allah, luar biasa, Ibu-ibu. Nah, jadi hidup kita yang kita jalani sekarang ini enak tanpa bencana ini, inilah salah satu bentuk syukur tuh yang kita lewatkan ini. Kita anggap sudah biasa-biasa saja setiap hari. Padahal kalau Allah mau, Allah sanggup aja. Allah kasih bencana nih hidup kita ini. Ya, setiap hari bencana bisa Allah itu. Maka tadi pertanyaan itu ayatnya. Qul may yunajjikum, siapa yang meloloskan kalian, menyelamatkan kalian min zulumatil barri wal bahr, dari gelapnya perjalanan kehidupan di laut maupun di darat. Nah, itu ya, artinya bencana, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi hidup kita tanpa bencana ini adalah sesuatu yang merupakan target syukur ya, karakter syakirin ya. Oke, berikutnya yang kelima. Yaitu surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 144. Ya, silakan. Silakan, siapa yang mau baca? Silakan Ibu-ibu. Saya lagi ya, nggak apa-apa. Ya, boleh, silakan Ibu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih atau melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. Dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, terima kasih Bu. Jadi dalam ayat ini Allah kaitkan karakter syukur itu dengan kemampuan untuk mengemban risalah, untuk masuk ke dalam risalah. Kita ini kan pengen belajar,
pengen belajar Quran di bulan Al-Quran. Syaratnya tuh memang syukur rupanya. Maksudnya begini Bu, nanti prakteknya dalam bulan Ramadan, ketika ibu mau baca Quran, ketika ibu mau menghafal Quran, ketika ibu mau mentadabur Quran, salah satu syarat yang paling utama, dan ini adalah semacam tips ya yang saya berikan, coba luangkan waktu 1-2 menit untuk bersyukur dulu, baru baca Quran. Jadi rasa syukur, hati kita tuh enak, tenang, bersyukur, ya, gembira, baru baca Quran, itu otaknya cespleng. Masuknya cepat, gampang baca Qurannya itu. Nah, inilah yang Allah berikan informasi kepada Musa ketika beliau diperintah untuk mengemban risalah, syaratnya adalah bersyukur. Syaratnya adalah syukur. Nah, gitu ya. Gimana sih caranya Ustadz kalau ngafal Quran? 2 menit, 3 menit, syukur dulu. Dalam kondisi syukur nanti, baru buka Quran. Baru baca Quran. Jangan lagi kesel-kesel habis baca Quran. Awas, nggak masuk, cuma baca aja. Apa yang ini tadi nggak ngerti. Apa rasanya nggak ada. Gitu. Nah, jadi luangkan waktu dulu sebentar. Nanti di Ramadan nanti, ya ini, untuk bersyukur. Meluruskan hati dengan bersyukur. Baru kemudian membuka Al-Quran, kita membaca. Karena itu risalah Allah, ya syaratnya adalah syukur. Hati kita enak, hati kita tenang. Ya. Oke, yang ke-6. Ibu. Sama juga, masih surat yang sama. Tadi 144, sekarang 189. Ya, silakan. Ya, baik, saya baca Ustadz ya. Silakan. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu atau Adam, dan darinya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya atau istrinya, mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan untuk beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah, Tuhan mereka, seraya berkata, jika engkau memberikan kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih Bu Kemala. Untuk ayat ini mohon dibacakan satu lagi Bu, 190-nya Bu. Baik. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Shadaqallahul azim. Iya, baik. Terima kasih Bu Kemala. Jadi khusus untuk nomor poin ke-6 ini Bu, ya surat 7, 189 dan 190 ya, tambahannya itu sudah saya tulis di depan di layar. Inilah contoh bahwa bersyukur itu tidak boleh ada syarat. Kalau ada syarat sulit bersyukur. Ini penjelasannya nih. Jadi ada Allah ceritakan 2 orang suami istri, walaupun nanti yang disebut ini ada yang mengatakan itu Adam dulu dengan Hawa, ya, kemudian lahir anaknya nggak bisa bersyukur, namanya Habil, gitu ya. Tapi setan masuk ke situ. Nah, tapi di dalam banyak penjelasan tidak disebutkan siapa itu. Yang jelas dia punya syarat. Kalau engkau berikan kepada kami anak yang soleh, kami akan bersyukur. Lanakunanna minasyakirin. Nah, syarat itu sekali lagi membuat setan mudah masuk sehingga kita sulit bersyukur. Akhirnya pada ayat 190-nya, falamma atahuma shalihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika diberikan anak yang soleh tadi itu, justru anak yang soleh ini menjadi menjadi jalan untuk mempersekutukan Allah. Akhirnya semuanya rusak, semuanya hancur. Artinya pelajarannya di poin ke-6, bersyukur itu tanpa syarat, ibu-ibu. Jangan mensyaratkan, nanti kalau saya dapat ini saya bersyukur, nanti kalau sudah sembuh saya bersyukur, nanti kalau sudah mudah saya bersyukur, nanti kalau saya sudah punya anak saya bersyukur, nanti kalau sudah diberi cucu saya bersyukur, nanti kalau sudah saya diberi ini saya tidak. No. Jangan. Balik Bu, balik. Bersyukur sekarang. Nah, supaya nanti kalau Allah izinkan Allah tambah, kalau tidak gimana? Ya itu milik Allah tak? Gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa mereka-reka. Oh nanti kalau ada ini saya nggak bisa Bu, nggak bisa. Lemah kita ini. Lemah apa? Disusupi oleh iblis, disusupi oleh setan dalam perjalanan itu.
Cita-citanya iya bersyukur nih seperti ini. Lain ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, seandainya saya dapat anak yang soleh, yang sehat, saya pasti bersyukur. Ya Allah. Iya, sekarang begitu ada diberi lupa. Tadi kenapa lupa? Karena setannya masuk. Jadi sudah balik saja. Ya, apapun yang Allah beri sekarang ini, inilah dia yang harus kita syukuri, ibu-ibu. Ya, oke. Poin 6. Nah, poin 7 sekarang. Surat ke-10 atau surat Yunus ayat ke-22. Silakan. Siapa yang mau cek? Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau baca. Kalau enggak mungkin Bu Dian bisa baca kembali, Bu Dian. Ini ya. Oke, 10:22 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas pada Allah semata-mata seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih Bu Dian. Jadi ini mirip seperti surat Al-An'am tadi ya. Tapi bedanya adalah di sini lebih jelas lagi perumpamaannya seperti seseorang naik kapal di laut. Ini perumpamaan hidup sebenarnya, Bu. Jadi satu kali waktu angin bertiup cukup enak, anginnya enak, kapalnya jalan dengan baik tanpa ada badai gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada badai. Nah, disitulah seseorang ini akan terombang-ambing di badai. Nah, kemudian dia tiba-tiba ingat kepada Allah, kemudian berdoa, seandainya saya bisa keluar dari persoalan ini, saya akan bersyukur. Nah, itu ya, saya akan bersyukur. Jadi maksudnya dua nih. Ini lebih dalam dari, maksudnya lebih luas sedikit dari yang surat ke-6 tadi, surat Al-An'am tadi ya. Ini yang sebentar kita kembali. Al-An'am ayat 63 tadi ya, bersyukur atas hidup yang tanpa bencana. Nah, kalau ini ada tambahannya, yaitu apa? Bersyukur sudah hidup. Nah, itu ya. Jadi mensyukuri hidup yang tanpa bencana, tanpa badai, maksudnya begini, kalau sekarang hidup ibu, ya, hidup ibu-ibu dalam kondisi diuji, ada badai istilah surat Yunus ini, maka kan sebelum ini ibu hidup enak. Anginnya bertiup cukup baik. Ombaknya tidak ada. Berjalan dengan enak kapal perjalanan hidup ibu, ya kan? Nah, itu yang tadi Allah sebutkan kan di awal-awal tadi di ayat yang pertama tadi di awal tadi wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta iza kuntum fil fulki, ya, ketika kalian ada di atas di perahunya, artinya perjalanan hidup kita, wa jazaina bihim birihin thayyibah, Allah berikan angin yang thayyib, enak, sejuk, cukup, kecepatannya pas, artinya Allah beri rezeki, Allah beri kehidupan yang mudah, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, bisa makan ini, bisa makan itu. Nah, setelah itu Allah berikan juga badai. Dalam badai itu orang lupa bahwa tadinya enak toh. Nah, maksudnya kalau sekarang kita dalam badai, jangan lupa syukuri yang lalu itu. Yang lalu yang sudah Allah beri, jangan fokus di sini saja, kan dulu sudah pernah enak. Yang kedua, syukur bahwa kita sudah hidup tanpa syarat tadi, Bu, yang ke-6 poin tadi itu. Ya. Nah, jadi orang yang di dalam perahu ini dia bilang, seandainya saya bisa keluar dari sini dengan hidup saja sudah tidak ada masalah, saya akan bersyukur, saya nggak mau lihat yang lainnya. Nah, itu pelajarannya bagi kita, Ibu-ibu. Ya. Jadi dalam kondisi badai, kita bersyukur. Bersyukur apa dua? Sebelum badai ini kan enak, tenang, hidup penuh rezeki, kemudahan, gitu ya. Nah, badainya apa? Sakit mungkin.
Badainya persoalan hidup ini, hidup itu, macam-macam. Orang beda-beda, Ibu-ibu. Nah, gitu ya. Ya, kalau terperangkap pada badai ini saja, kita nggak bisa bersyukur. Ya, gitu ya. Maka tadi disebutkan dua. Awal enak gitu, tapi juga memang namanya berlayar di lautan, namanya hidup ini, pasti ada badai lah. Ya, tidak mungkin semuanya mulus-mulus saja gitu ya, kira-kira begitu. Terakhir yang ke-8, surat Az-Zumar, Ibu. Surat 39 ayat 66. Ya, silakan. Monggo Mbak Nur, Mbak Nur baca Mbak Nur. 39. 39. Surat 39 ayat 66 Mbak Nur. Iya, bentar. Ayat 66. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bu Nur. Jadi ini ayat ini pendek tapi betul-betul to the point. Jelas bahwa beda antara syukur dan berterima kasih ya Bu. Bedanya di mana? Syukur itu hanya kepada Allah. Maksudnya tahu dulu siapa itu Allah. Maka tadi takwa adalah syaratnya syukur. Jadi syukur itu diawali dengan tidak mempersekutukan Allah. Misalnya orang begini, untung ya ada pamannya untung ya anak saya ini punya paman adalah rektor di misalkan Stanford University misalkan gitu ya. Nah, dia ya dapat kemudahan lah gitu. Awas Bu, hati-hati nih, hati-hati. Itu berarti nggak syukur itu. Syukurnya tidak murni, tidak masuk ke sini tadi. Syukur yang benar itu tidak mempersekutukan Allah. Walaupun kita yang bekerja, walaupun mungkin suami ibu-ibu yang menjadi naik jabatan misalkan. Ya, karena ini, karena itu, karena keberhasilannya beliau begini-begini. Tapi hakikatnya semua itu adalah pemberian Allah. Ini maksud ayat ini. Ini maksud ayat ini. Bagaimana kalau Allah tidak beri beliau itu, suami ibu, nggak bisa naik jabatan, nggak bisa dapat apa yang dapat sekarang. Naik jabatan, pinternya beliau, punya ini, punya prestasi segala macam, itu hanya wasilah saja, itu hanya alat saja, itu hanya proses saja yang memberikan Allah. Gitu. Nah ini maksudnya. Anak ibu mungkin pinter, diterima kuliah di sana, diterima kuliah sini. Awas ketika ibu cerita kepada sama-sama teman, anak saya, ya dia sih emang belajar terus, begini begitu, bla 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 bla. Hati-hati, hati-hati di situ tuh. Nah ini maksudnya surat Az-Zumar ini. Kenapa? Kalau Allah tidak izinkan, coba. Kalau Allah berikan ibu cobaan anak yang, maaf ya, mungkin ya, kecanduan narkoba misalkan. Mau berbuat apa? Betapa susahnya Bu itu Bu, luar biasa. Lah Allah sekarang berikan kepada ibu mungkin anak yang pinter apa bisa kuliah di sini. Jangan lupa itu pemberian Allah. Pinternya dia mau belajar, akhirnya berhasil kuliah itu hanya wasilah saja. Sertakan Allah. Kalimatnya gimana? Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini banyakin ininya. Jangan banyakin cerita keberhasilan ibu, jangan. Itu makanya dari dulu saya selalu jaga tuh. Harus dia belajar, harus pulang ini harus. Oke lah, itu wasilah saja. Nah, itu wasilah saja. Jangan itu yang ke depan, jangan itu yang melulu jadi pembicaraan. Nanti awas, nanti kita keliru. Kita pikir itu hasil kita. Kita pikir itu karena kita pikir itu karena kemampuan anak kita atau kemampuan tidak. Itu wasilah semuanya itu. Wasilah, Allah yang kasih. Nah, itu maksudnya ya. Jadi bersyukur itu diawali dengan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, termasuk dengan diri kita, termasuk dengan perbuatan kita, termasuk dengan kemampuan kita. Itu. Tidak ada. Semua Allah yang beri. Nah, adapun yang sudah kita lakukan, adapun pengorbanan kita, itu juga pemberian Allah yang menjadi wasilah untuk pemberian berikutnya. Lah, itu.
Ya. Jadi di Ramadan nanti renungi Bu. Ya, dalam waktu kita nanti itu Ramadan itu dalam perjalanan 30 atau 29 hari Ramadan kita jangan sampai lewat, jangan sampai nggak ada ini. Itu jangan sampai kita cuma mikirin apa menu buka puasa, apa menu sahur, apa sudah dimasak ini loh, rugi sekali. Rugi sekali kalau kita cuma ke situ saja. Padahal Allah tadi katakan yuridullah, Allah kepinginnya kamu tuh begini. Nah, kepinginnya Allah gitu lah ya. Kepinginnya Allah. Ya, itu ya. Jadi ambil waktu untuk 8 hal ini. Nah, yuridullah, Allah kepinginnya kamu. Ujungnya la'allakum tashkurun. Allah tuh kepingin kamu jadi orang yang syakirin selama Ramadan itu. Caranya ya 8 ini. 8 hal ini. Ibu-ibu, kita renungi ya. Cari waktu, kalau perlu ibu-ibu sendiri umpamanya ya, lagi kapan waktunya yang enak, renungi, Masya Allah. Nih, kalau ibu-ibu mungkin mencatat, ibu-ibu mungkin ini kan, apa, poin 1, suratnya ini, ayatnya ini renungi. Poin 2 tadi, poin 3, poin 4, poin 5, Masya Allah, oh ya saya lupa ini, saya lupa bersyukur tanpa syarat, saya lupa mensyukuri bahwa saya sudah hidup, oh ya saya akan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Ibu. Nah, itu strategi Ramadan kita yang kedua. Ya, saya pikir ini saja sudah 11:30, jadi mungkin kita sisakan waktu untuk mungkin ada yang mau bertanya atau berdiskusi. Ini harus dibuka lebih dalam sih sebenarnya, jadi mungkin nanti di kesempatan berikutnya bisa kita bacakan lagi. Sebetulnya ada satu target ketiga yang sebetulnya lebih lebih dalam lagi. Ya, ini yang belum kita bahas, yaitu la'allahum yarsyudun pada ayat ke-186-nya. Ya, jadi mungkin waktunya juga tidak mencukupi, kita kita simpan insya Allah untuk nanti. Tapi mungkin dibocorin sedikit Ustadz, karena mungkin kita kita nggak ketemu lagi nih sebelum Ramadan. Nah ya, yang target ketiga ini. La'allahum yarsyudun ini nanti bisa di Ramadan, karena ini yang penting syukur dan takwanya sudah. Nanti dengan sendirinya akan yarsyudun. Jadi yarsyudun itu adalah terbimbing. Nah, keterbimbingan itu sudah merupakan output ya, hasil ya. Nah, tapi nanti keterbimbingan nanti ada ada katalisatornya ya, yang lebih cepat supaya bisa kita merasakan keterbimbingan. Itu saja mungkin nanti kira-kira. Baik. Mungkin mudah-mudahan insya Allah nanti kalau di acara buka puasa keluarga Salsabila mungkin Ustadz ya, kalau Ustadz waktunya pas lapang ya, kita bisa bahas ini ya insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah kita mendapatkan paradigma yang beda, yang baru tentang bulan Ramadan ya. Ya, alhamdulillah kita lebih mengkaji dalam lagi tadi surat 2 ayat 185. Mudah-mudahan ya terpenting tadi targetnya Ustadz menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin insya Allah. Baik, terima kasih. Kita masih ada waktu, Ustadz masih memberikan waktu untuk tanya jawab. Silakan Ibu-ibu, kita manfaatkan waktu yang berharga ini. Silakan. Saya mau bertanya ya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Hani. Ya, maaf suara saya agak serak lagi, kurang sehat. Pak Ustadz, tadi yang ini ada yang bocor. Ustadz, tadi apa yang Pak Ustadz sampaikan, bahwa ternyata kan tujuan Ramadan itu adalah mengembalikan fungsi Al-Quran menjadi petunjuk, dan Allah ingin kita menjadi orang yang syakirin atau bersyukur. Dan itu kan kita harus fokus itu di bulan Ramadan ini. Nah, sebenarnya kalau saya lihat hal tersebut kan sebenarnya itu pun yang harus kita terapkan sehari-hari di luar Ramadan ya Ustadz ya. Artinya sebenarnya Allah menginginkan itu di bulan Ramadan ini kita kerja keras yang akan nanti kita terapkan di luar di 11 bulan yang sisanya. Apakah gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Hani. Langsung saya jawab ya Bu Kemala. Ya, silakan. Betul sekali Bu. Nah, inilah. Maka tadi kata Allah kan hudal linas nih, petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk apa? Untuk perjalanan hidupnya. Jadi Ramadan itu memang istilahnya itu resetting, mereset kembali, memencet atau menekan tombol reset, kembali kepada default, kembali kepada sistem yang sebenarnya.
Nah, kembali kepada rel yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Sehingga berikutnya, kehidupan berikutnya, di bulan berikutnya, sampai nanti ketemu Ramadan lagi, evaluasi lagi. Apa yang kurang, kita pencet lagi tombol resetnya. Nah, ini kan kehidupan kita kan beraneka macam ini. Apa namanya, segala macam bentuk ujiannya beraneka macam. Segala macam bentuk kejadiannya beraneka macam. Nah, maka itu menekan tombol reset tadi, itulah yang terjadi di bulan Ramadan ini, bersyukur, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, wabayinatin minal huda tadi penjelas terhadap petunjuk, menjadikan Furqan, itu kan pegangan kita dari luar isi Quran, pegangan kita dari dalam orang yang bersyukur, syakirin. Kalau dua hal ini kita pegang, dalam badai seperti apapun kita akan punya kekuatan. Kita akan melewatinya dengan enak, kita akan melewatinya dengan baik, gitu. Sampai kapan? Ya sampai wafat. Maka itu 1 tahun 1 kali, 1 tahun 1 kali lagi, kembalikan lagi tombol resetnya, kembalikan lagi relnya kepada rel yang sebenarnya. Nanti tinggal default, tinggal jalan dia, tinggal otomatis saja dia. Sampai kapan? Setahun yang akan datang, gitu ya. Modalnya Bu Hani dan Ibu-ibu ya, modalnya Ramadan ini untuk sampai 11 bulan yang akan datang. Insya Allah ketemu lagi Ramadan, recharge lagi, default lagi, gitu ya. Dan begitu seterusnya sampai kita kembali kepada Allah. Demikian Bu Hani, betul sekali yang Ibu sampaikan. Ya. Terima kasih, Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya silakan Ibu-ibu, sahabat-sahabat muslimah, silakan bunda-bunda yang mau bertanya. Itu saya wakilnya aja lagi, Ustaz. Saya ingin bertanya, Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dia. Ya, Ustaz. Ya, tadi dalam penjelasan Ustaz bahwa kita kan dalam ini harus mendaburi ya. Putus Bu Dian. Mungkin bisa diulangi sedikit Bu ya. Sekarang masih putus-putus ya? Sekarang udah oke. Oke. Jadi ya kita harus mentadaburi Al-Quran itu adalah pekerjaan yang tidak mudah gitu, Ustaz. Bagaimana cara, karena gini, mungkin kalau tadi patokannya yang sudah 7 tadi yang sudah Ustaz itu mungkin kita bisa melihat di situ, tapi kalau kita menemui ayat-ayat lain yang itu kan agak susah kalau kita harus bisa juga. Saya pernah mencoba juga dari beberapa kalimat ini ada yang mengena dari satu kalimat ayat itu. Nah itu bagaimana ya catnya? Kita lebih mantap lagi, artinya mungkin kita harus juga dulu sebelum mentadaburi gitu. Mungkin ada satu lain cara melihatnya itu dari gimana caranya supaya kita tuh benar-benar kayak gitu, Ustaz. Masih. Ya. Terima kasih Bu Dian. Ibu Dian dan Ibu-ibu, makanya tadi saya sampaikan mudahnya cari guru saja. Jadi kita ikuti kajiannya guru. Sekarang sudah ada, enaknya di zaman kita sekarang ada YouTube ya, ada apalagi Zoom gitu ya. Silahkan kita cari dengan aktif nih, khusus bulan Ramadan tadi saya katakan setidaknya 1/3 isi Ramadan itu kita ikuti kajian. Nah, kalau dalam hitungan saya mungkin 20-30 kajian itu yang harus kita ikuti. Nah, nanti dari situ Ibu terapkan baik-baik apa yang dibahas oleh guru itu, oleh Ustadz itu dalam pembahasan kali ini. Umpamanya kata-kata apa misalkan ya, atau kata-kata ini. Nah, itu Ibu sedang tadabur itu. Sedang tadabur. Tentu kalau Ibu sendiri yang harus begini, harus membuka apa segini, sulit sekali, betul. Dan banyak sekali yang harus dianukan. Nanti Ibu harus buka kitab sorof, harus buka ini, harus buka itu. Makanya sekarang sudah enak sebenarnya, istilahnya sudah tinggal sudah tinggal makan saja, sajiannya tuh sudah jadi gitu ya. Ditambah lagi teknologi sekarang sudah sangat mendukung. Ibu di rumah saja bisa membuka semua itu, ada fasilitasnya gitu. Jadi saya pikir tidak usah ribet-ribet Bu Dian. Yang penting Ibu sudah inventaris Ustadz sini, Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini. Nah, misalkan nanti dalam Ramadan itu luangkan waktu saja. Dengarkan apa yang beliau Bapak sampaikan, catat, tulis, tadaburnya ya. Saya pikir begitu Bu, lebih mudah. Syukran Ustaz. Ya,
Menyambung tadi Ustadz ya, Ya. dari Bu Dian ini, kan ibu-ibu ini selalu punya masalah mengatur manajemen waktu. Karena memang kita multitasking sebagai wanita. Jadi pinginnya memang kita juga bisa tadarus sendiri untuk sendiri-sendiri, kita ikut juga kelompok lain, terus kita ingin juga mengikuti tadabbur Quran dari YouTube atau dari TV dan sebagainya. Nah ini kan sulit ya Ustadz ya, karena keterbatasan waktu. Mana Ustadz yang lebih utama? Bisa nggak kita misalnya, ya kita nggak kejar target Ustadz, karena jujur aja kalau kita memang harus khatam, itu kan memang jadi target ya Ustadz ya. Nah, kalau udah biasa mungkin gampang. Insya Allah sih setiap hari kita juga kita baca Quran. Nah, bisa nggak Ustadz itu mungkin tidak tanpa mengurangi maknanya, kita tidak kejar parah lagi, mungkin kita tidak sampai tidak di level itu lagi Ustadz. Tapi yang utamanya mungkin kita langsung kita mentadaburi Al-Quran boleh Ustadz ya, karena dengan manajemen waktu ini. Iya, tentu saja nggak ada masalah ya. Jadi sebetulnya kan mengkhatamkan itu dalam makna. Jadi gini, kadang orang sering keliru menghatamkan Quran. Kenapa menghatamkan? Ya dulu Nabi dan para sahabat menghatamkan. Mungkin pula para ulama. Sebetulnya yang tidak dijelaskan adalah beliau-beliau itu Nabi, sahabat dan para ulama itu khatamnya itu murojaah. Murojaah itu hafal dan paham. Jadi khatam itu artinya tadabur tadi gitu. Nah, kalau dihadapkan pada dua pilihan seperti tadi Bu Kemala katakan, mana yang didulukan? Apakah menghatamkan tanpa ngerti atau mentadaburi? Kalau saya ditanya, kalau cuma ada dua pilihan karena sempitnya waktu karena ini macam-macam tadi ya, maka saya akan memilih mentadaburi. Karena tadi kalimatnya surat Shad ayat 29 liyadabbaru. Jadi membaca itu adalah alat untuk bisa mentadaburi. Nah, hukum tajwid adalah alat untuk membaca. Membaca adalah alat untuk supaya paham, tadabur. Nah, baru nanti kemudian diamalkan gitu ya. Nah, tapi tentu yang ideal kembali lagi ketiganya tadi ada, yaitu bacanya ada, tadaburnya ada, dan juga kemudian menyusun membuat hasilnya atau oleh-oleh Ramadan istilah saya ya kepada diri kita masing-masing. Itu idealnya. Tapi kalau harus memilih dua, harus milih satu maksudnya di antara dua karena keterbatasan waktu atau prioritas, maka tadabur yang lebih utama insya Allah. Baik Ustadz. Insya Allah dimudahkan Ustadz ya, mudah-mudahan semuanya. Amin. Terima kasih Ustadz. Silakan, siapa lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz ya, sebelum kita tutup kajian ini. Dan nanti Ustadz mohon tutup dengan doa untuk kita semua khususnya untuk menyambut bulan Ramadan. Masih ada? Silakan sahabat-sahabat muslimah, bunda-bunda. Mbak Mala boleh? Oh ya, monggo Mbak Nur. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz tadi kan sudah menjelaskan di surat Al-Imran ayat 144 yang itu Ustaz menjelaskan bersyukurlah atas hidayah Allah. Nah, kalau tadi di dalam Al-Quran ini kan menjelaskan tentang sahabat Rasul ketika Rasul wafat kan begitu. Betul. Kalau kita saat ini ya Ustaz, atas hidayah Allah itu maksudnya apa gitu? Apakah karena kita sudah menjadi seorang Muslim atau bagaimana gitu? Saya kurang jelas mengenai ayat ini yang dimaksudkan dengan kehidupan kita saat ini gitu Ustaz. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Bu Nur. Jadi begini, hidayah kan ada lapisan-lapisannya ya, ada level-levelnya. Pertama, petunjuk secara umum. Nah, jadi secara umum itu ya kita tahu kebaikan, kita tahu yang mana yang pantas, tidak pantas gitu. Tapi lebih khusus lagi masuk hidayah yaitu sebagai seorang muslim atau bukan muslim gitu. Itu lapisan berikutnya. Kita alhamdulillah kita sudah menjadi seorang muslim walaupun mungkin selama ini keislaman kita itu boleh jadi ya, saya merasa juga begitu awal-awal karena orang tua kita. Tapi kemudian masuk lagi lebih dalam. Nah, lapisan berikutnya yaitu apa? Hidayah betul-betul kita tahu kebenaran Islam. Inilah yang mungkin sekarang kita pelajari nih, Bu Nur dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oh, rupanya gini toh. Oh, rupanya gini toh. Gitu. Kalau kita tidak belajar, mungkin kita cuma ada di lapisan Islam warisan. Islam KTP ya, maaf ya, Islam KTP warisan karena orang tua Islam ya kita Islam gitu. Nah, kita sudah masuk lebih dalam lagi sekarang mempelajari gitu ya. Seperti sahabat dulu begitu, tadinya mereka kafir
Datang Rasulullah, mereka tahu yang mana yang benar, yang salah. Terus datang Rasulullah, mereka masuk Islam. Tapi dalam keislaman itu tidak cukup. Dalam perjalanannya mereka belajar lagi lebih jauh, lebih dalam lagi. Nah, nanti pada lapisan yang tertinggi, lapisan berikutnya, kita juga punya tanggung jawab untuk menyebarkan. Semana ya semampunya kita dalam lingkup kita. Itu tahapan atau bentuk level yang insya Allah yang tertinggi, yang lebih tinggi, menyampaikan dari Rasulullah itu. Jadi 4 tahapan itulah yang dimaksud dengan hidayah. Seperti ayat tadi 144 dari surat Ali Imran tadi, kata Allah, kan itu hidayah sudah saya kasihnya lewat Rasulullah. Karena Rasulullah sudah wafat, apa kamu mau melupakan hidayah yang saya kasih itu? Kata Allah gitu. Ini khusus kepada mereka tadi ya, mentang-mentang Rasulullahnya wafat, terus kamu mau kembali lagi kepada level yang paling rendah, yaitu kekafiran gitu. Nah, berarti kamu nggak syukur kalau gitu sama 4 hal tadi yang saya sudah berikan. Nah, dalam kehidupan kita juga gitu konteksnya, Bu Nur dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mulai dari hidayah, saya ulangi ya sedikit ya, hidayah yang umum, kita tahu yang benar yang mana, yang pantas yang mana. Kemudian kita masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam, ada yang tidak Islam. Nah, kemudian kita lebih dalam lagi mempelajari apa itu Islam seperti para sahabat, dan insya Allah kita sampai kepada yang tertinggi, menyampaikan kebenaran itu kepada skup tertentu yang sesuai dengan kapasitas kita. Demikian kira-kira, Bu. Syukron Ustaz. Ya. Pak Ustadz, satu dong Pak Ustadz, masalah yang tadi itu ya, semua fokus di Ramadan, itu juga nggak ada batasan apabila kondisi seseorang lagi sakit ya Pak Ustadz ya, artinya kita tetap bisa melakukan walaupun kita tidak berpuasa. Iya. Betul Bu Dian, jadi walaupun kita tidak berpuasa nggak masalah kan, tadi dibagi beberapa gitu ya, dalam hal kita mendengarkan kajian umpamanya, ini juga mungkin bagi ibu-ibu yang mungkin masih yang berhalangan misalkan ya, berhalangan tetap misalkan, nggak ada masalah ya, membaca Al-Qur'annya mungkin tidak, tapi kan mendengarkan kajiannya boleh, itu tadi ya, tetap bisa menjalankan dan juga menganalisis tadi. Nah, demikian pula ketika sakit ya, mungkin lemas tapi kan bisa mendengarkan saja sambil mendengarkan gitu ya. Jadi insya Allah dengan dibagi seperti itu, kita tidak kehilangan kesempatan dalam situasi kita yang seperti apapun. Demikian kira-kira Bu Dian. Semangat ya, insya Allah Hani cepat sehat, Han. Amin ya Allah. Sabakila. Baik, bagaimana Ibu-ibu, masih sebentar lagi Ustaz ya, mungkin sekitar 12 menit lagi azan zuhur. Kita tutup Ustaz, kalau memang tidak bertanya. Iya, terima kasih Ibu-ibu. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya. Kita bacakan Al-Fatihah nih kepada seluruh jamaah yang mungkin sedang tidak sehat ataupun keluarga kita ya, yang mungkin kurang sehat sekarang. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Al-Haziniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balighna ya Allah Ramadan, wa balighna ya Allah Ramadan, wa balighna ya Allah. Allahumma ja'al Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa jala'a humumina wa shifaa'a amradina wa ja'alhu li dzunubina mumahhisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai sahabat kami. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyembuh sakit di dalam dada atau kami. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai penolong menghilangkan kegundahan, kekecewaan, rasa sedih kami.
dan jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat Amin. pelindung kami di hari kiamat. Amin ya Allah. Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum Amin. kama rabbawna shighara. Ampunilah dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup bersama dengan kami maupun yang telah wafat mendului kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari Amin. sisi Engkau pasangan hidup kami serta anak keturunan kami yang menyejukkan mata kami ya Allah, dan mampukanlah kami Amin. membawa mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid Amin. dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bifadlika subhana Amin. rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Doni. Terima kasih. Insyaallah kita bertemu lagi di kajian berikutnya Ustaz. Ya. Sehat Jazakallahu selalu. khairan kasihan Ustaz. Terima kasih. Subhanakallah wa Ya, bihamdika. semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah.